Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi alamate kasih Allah ing kawulane iku den paringi taufik maring nglakoni sekabehane perintah lan ngeduwi sekabehane cegah. Lan lamun tumiba ing dalem maksiat mongko enggal-enggal tobat. Wes ngendika Allah Subhanahu wa taala ing dalem Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tegese setune Allah Subhanahu wa taala iku demen ing kawulane kang ahli tobat lan demen ing kawulane ingkang ahli bersihake atine lan badane saking kotoran-kotoran. Mongko sepira tumibane maring maksiat semono uga enggal-enggal tobat ing Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji warisan leluhur kita, yaitu kitab karya Mahaguru Ulama Nusantara Simbah Ki Haji Sholeh Darat As-Samaroni. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji kitab Munjiat halaman 122 baris yang ke-12, yaitu Allah mencintai hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Innallaha ta'ala yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai, dan tidak diberi iman kecuali orang yang dicintai. Nah, ini memberikan pemahaman pada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu ada dua golongan besar, yaitu golongan orang yang dicintai dan golongan orang yang tidak dicintai. Lalu
Allah memberikan dunia ini kepada seluruh manusia, baik yang dicintai maupun yang tidak dicintai. Tetapi Allah memberikan iman itu hanya kepada orang yang dicintai. Nah, kalau sudah ada garis seperti ini, kita nyaman-nyaman saja melihat ada orang tidak beriman. Memang dari sananya sudah begitu, sudah dibuat dua kelompok. Lalu tugas kita apa? Kita bersyukur kalau kita dijadikan orang beriman. Lalu ketika melihat orang itu tidak beriman, apa dalam hati kita? Kita merasa kasihan. Dia tidak dapat iman. Itu saja. Nah, ini hadis berkaitan dengan hakikat. Jadi hakikat itu harus diawali dengan syariat. Kalau begitu, kalau sudah Allah sudah mengelompokkan antara orang yang dicintai dan tidak dicintai, kenapa harus mengutus Rasul untuk mengajak-ngajak untuk beriman, kan begitu? Ini syariat. Jadi kita tidak bisa hanya hakikat saja, itu tidak bisa. Seperti kita berbicara masalah rezeki. Rezeki itu sudah pada janin usia 4 bulan itu sudah ditentukan rezekinya, jodohnya. Apalagi itu ada 4 toh. Kematiannya, lalu apalagi Pak? Itu. Jadi rezekinya, jodohnya, kematiannya, yang satu apa? Dicari nanti. Jadi, nah kalau sudah begitu kenapa kita harus susah-susah mencari rezeki? Nah, ini maka syariat itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau yang namanya kemenangan dan kekalahan itu hakikatnya Allah yang ngatur. Tapi kenapa Rasulullah kok tidak perang? Nah itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti setelah perang itu menang atau kalah itu Allah yang mengatur. Jadi ini kembali lagi bahwa Allah itu menjadikan manusia menjadi dua kelompok besar, dan kelompok besar ini ketika berkaitan dengan urusan dunia ini semua dapat. Yang beriman dan yang tidak beriman dapat semua. Ada orang yang tidak beriman, punya rumah besar, punya mobil, punya tanah banyak. Tapi juga ada orang yang beriman, juga ada yang punya rumah besar, punya mobil, punya tanah banyak. Tapi begitu juga ada orang yang tidak beriman, rumah tidak punya, mobil tidak punya, apalagi tanah, kan begitu. Begitu juga orang yang beriman juga sama. Ada yang tidak punya rumah, ada yang tidak punya mobil, ada yang... Ini urusan berkaitan dengan dunia. Tidak lalu setiap orang yang tidak beriman kaya semua, tidak. Dan tidak lalu orang yang beriman kaya semua, tidak. Lalu kalau itu dibuat seperti itu, misalkan seluruh manusia yang tidak beriman kaya semua, wah nanti orang itu bisa, imannya bisa rusak ini. Wah kalau begitu tidak usah beriman wis, nyatane yang tidak beriman semua kaya. Atau mungkin sebaliknya, orang yang beriman kaya semua, lalu yang tidak beriman miskin semua. Nanti
Akhirnya orang semua beriman. Katakanlah orang yang jamaah subuh itu nanti dapat uang 10 juta. Yang tidur terus tidak dapat apa-apa. Nanti masjid ini penuh ya Pak Kabul ya. Kenapa? Karena nafsu kita itu kan senang dengan dunia. Lah, di mana letak ujiannya? Ujiannya ya orang yang datang ke masjid jam 4 pagi sementara enak-enaknya tidur tidak dapat apa-apa. Yang tidur tidak dapat apa-apa. Sekarang kembali lagi iman. Jadi bagi orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan ringan datang ke masjid karena punya iman itu. Lah iman ini hanya diberikan pada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak diberi iman, berarti tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas kita itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu iman diumpamakan sebuah bibit tanaman. Kalau kita sudah diberi bibit tanaman oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman, apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus menyiapkan tanah untuk menanam bibit itu. Itu pertama. Nah, tanah oleh Allah itu dibuat bermacam-macam. Ada yang tanah berbentuk lempung, ada tanah yang berbentuk padas, ada tanah yang berbentuk pasir, ada tanah yang berbentuk batu. Nah, kita harus menyiapkan tanah ini yang di mana tanah itu membuat tanaman itu subur. Tidak mungkin tanaman itu akan tumbuh kalau kita taruh di tanah Mekah sana. Tanahnya batu Pak Judawi ya. Tapi dengan akal manusia, orang Arab tidak kurang akal. Akhirnya dijadi kobangan, lalu di dalam kobangan itu kasih tanah dari Indonesia. Karena tanah Indonesia kan subur. Nah, baru pohon itu tumbuh. Nah, ketika hati kita itu membatu seperti tanah di Mekah, maka kewajiban kita harus mencari tanah yang tanah itu membuat tanaman itu subur. Apa yang kita lakukan? Taklim. Nah, jadi hati ini akan menjadi subur, akan menjadi bagus kalau kita itu rajin taklim. Sepandai apapun kalau tidak rajin taklim itu hati akan menjadi keras. Katakanlah saya sendiri ini loh. Saya sendiri ini sudah berulang-ulang baca kitab, tapi kalau tidak ada taklim nih lupa kok. Ini kemarin mau ngaji ini ya belajar lagi. Maka saya bersyukur dengan adanya taklim ini, paling tidak diri saya itu sebelum mengaji ini mutolaah dulu, belajar dulu apa nanti yang saya sampaikan dan tentunya bermanfaat bagi diri saya dan jamaah. Jadi maka utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Ini pentingnya membuat hati kita agar hati itu menjadi bagaikan tanah yang subur. Apakah sudah cukup? Belum. Lalu yang kedua, tanaman iman itu kita tanam dalam hati yang bagus, kita rawat dari hal-hal yang membuat tanaman itu mati. Sekalipun tanahnya subur, tanpa dikasih siraman, dia akan layu. Baju tahu ya,
ketika musim kemarau, tanaman itu butuh air, tidak kita siram, pasti akan layu. Nah, siraman itu adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika hati kita sudah siapkan sebaik-baiknya, lalu iman kita tanam dalam hati kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Apakah sudah cukup? Belum. Sekalipun kita sirami tanaman itu, tapi kalau hama itu datang, entah itu kalau padi ya tikus atau yuyu, tidak kita hilangkan, ya sia-sia, akan mati juga. Maka kita harus berusaha untuk menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya rajin, tapi judi online-nya itu juga rajin, hancur. Kemarin saya pernah mendengar ada orang bunuh diri itu gara-gara judi online. Nah ini, ya kalau sudah bunuh diri ya udah, ibarat kalau orang itu beriman ya sudah mati, tidak ada artinya tanaman itu. Jadi pertama kita siapkan tanah yang baik, yaitu hati kita. Kegiatan taklim ini terus kita ikuti biar hati kita itu menjadi subur. Lalu yang kedua kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibarat menyirami tanaman. Lalu yang ketiga kita jauhkan diri kita dari segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tiga ini sudah kita pegang, maka kita tinggal mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga akhir hayat kita itu tetap menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjadi orang yang husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pandai-pandai merawat iman sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun wekdalipun Bapak Ibu, kalau ada waktu hari ini kita langsung ke Pak Irfan. Jadi kepala rumah tangga masjid kita Pak Irfan kemarin bedah operasi kakinya. Sekarang masih ada selangnya karena nyun sewu kakinya katanya membusuk. Tapi ini alhamdulillah sudah relatif baik. Jadi mohon waktunya habis ini langsung kita ke sana Pak Haji Fathudin mendoakan beliaunya bareng-bareng depan area Mukti Tengah. Area Mukti Tengah gangsal nopo pinten nih? 6. Nggih, langsung kita bareng-bareng ke sana. Monggo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan tengah. Prene Pak Arno. Prene Pak Arno. Pak Irfan. Langsung beliau Pak. Balung tua ini ngoten niku. Lah iya kaku Pak Isan, Pak. Balung tua ini. Ya. Jangan ngene ya, bengkak ngene bengkak terus abses kok. Oh nggih, tapi balung tua ngoten niku. Ya.
anu Pak, kena jarine mong kejelokan putune. Lah nggih, lah mosok iso nganti operasi. Yo tulang-tulang tua kan ngono Pak. Nek kulit daging ngantem iki akhirnya membusuk. Waktu itu malah terus abses Pak. Ya Allah. Tulang balung. Ya bocah cilik kok. Ya bocah niku cilik. Pokoknya dalam mriki ka. Mboten dikondur ki saya. Napa? Mboten ada tinggal sisan. Balung. Pak Kadul derek ora Pak Kadul. Balung tua Aku kan dari Jawa itu Pak. Kan ya paling. Yo, Ada kebutuhan untuk Sawah iki ini mboten iso ngira mboten iso nyongkok Pak. Sawah iki semongsone ndung ngotok. Ndung mas mutung. Jenengan Pak, wis motor Bu. ya tapi kan jelas dereng ada ini jamnya berapa? Jam 11. Mari disiapkan jam berapa? Jam 11. Ya sampai tak ini kan maaf. Mbok ya Bu. Acaranya kan jam 12. Jam 11 nggih setengah 11 mboten ono. Nggih. Panjenengan nggih. Sipul jam. Wonten. Nggih. Iku udah usul macam-macam. Sekolah mboten usah repot-repot. Kuwi kan yo pengen apa masak nopo. Aceng dong dari TV beneran Pak. Lagi makane konten. Aceng dari TV. Boten niku tetep wonten. Gak pinak wonten misale enten buah, enten nopo terserah. Jajanan iki mau. Kalau tahun ini Pak itu orang kabarnya. Nggih mangke. Nggih jeleh pun niku. Wah. Rame enak banget. Bu, membusuk Pak. Wah, jadi Oke. Oke. Lalu ketiban. Jangan kalau yang beriga Pak. Masih beriga kalau ini. Jadi kalau lagi mau dari cerita Pak Evan tadi. Lagi untuk terima ya. Terima ya. Kedung mundur. Cuman mau dari ngomong bisa pilih Pak Evan dulu karena kata anu wis dari rumah sakit. Dari kos apa? Dari kosong dalamnya. Ora. Apa nih? Dalamnya dari kosong. Oh. Tapi aku udah bunyi sih ngomong. Ini Pak saya Coba bareng loh. Alhamdulillah. Dengan trik kok ya Pak.
Alhamdulillah.